Tanwirul Miqyas di surah Al-Baqarah sampai di ayat Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tatkala orang-orang Yahudi mereka mengejek kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya dengan mengejek kalimat la ilaha illallah di dunia, maka nanti Allah akan mengejek mereka. Allahu yastahzi'u bihim, nanti Allah akan mengejek mereka fil akhirah, di negeri akhirat, yakni yaftahu lahu baban ilal jannah, nanti dibukakan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga semuanya. Giliran dia mau masuk, dia tutup sama Allah. Rasain deh. Dia nggak bisa masuk. Itu ejekannya. Kenapa? Dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Tsumma yughlaqu dunahum. Ditutup, giliran dia mau masuk nggak bisa. Fayastahzi'u bihimil mu'minun. Disitulah katanya orang-orang yang beriman mengejek kepada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Mereka nggak bisa masuk ke dalam surga karena tidak mengucap la ilaha. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dimaksud dari ayat tersebut. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah panjangkan mereka, Allah tinggalkan lama di dalam kesesatannya, di dalam kekufurannya di dunia. Dia diamin sama Allah Subhanahu wa taala karena udah diciptain dia penghuni neraka, dan Allah sudah tetapkan dia orang-orang kufur, matinya dalam kufur. Naudzubillah min dzalik. Matinya dalam fi dhalalatihim, di dalam kesesatannya. Ya'mahun, buta dia, enggak dengar, enggak ngelihat, ya. Yamduna umhatan la yusurun, terus-terusan dia mengalami di dalam dunianya kekufuran, kesesatan yang dia buta, tidak melihatnya sama sekali, tidak melihat kebenaran, tidak melihat yang hak, ya. Walaupun matanya ada, tetapi Allah panjangkan, Allah tinggalkan kesesatan mereka dengan kekufurannya sehingga dia tidak melihat yang hak, dia tidak bisa melihat cahaya Islam. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk-petunjuk Allah. Dia enggak mau ada petunjuk Nabi Muhammad, dia enggak mau ambil Nabi Muhammad. Dia mau ambil juga yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia memilih orang-orang yang dimarahi oleh Allah, Yahudi, dan orang-orang yang disesatkan yaitu orang Nasrani. Ikhtarul kufur. Tetap mereka memilih kekufuran alal iman daripada beriman kepada Nabi Muhammad. Ini turun di atas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, ya. Wa ba'u al-huda bil dalalah. Mereka jual, dia enggak mau daripada petunjuk Allah, Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, tinggal dia mau masuk Islam aja deh. Masya Allah, dia selamat, dia enggak mau, tetap di dalam kesesatannya. Fama rabihat tijaratuhu, maka enggak beruntung berdagangannya di dunia, enggak beruntung kehidupannya, yang mana sepanjang-panjangnya lam yarbahu, enggak bakal beruntung fi tijaratihim, di dalam kehidupan dunianya, perdagangannya. Bal khasiru, bahkan mereka rugi. Wa ma kanu muhtadin, dan tetap mereka tidak bakal mendapatkan hidayat dari Allah, tetap di dalam kesesatannya. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Nah, di sini munafikin. Mathalul munafikin ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamathalil ladzi yastawqada naran, seperti seseorang membuat unggun api. Awqada naran, dibuat unggun api setelah selesai fi dhulmah, dalam keadaan gelap. Tatkalanya api menyala, terang mereka. Likai ya'mana biha ala ahli. Dia punya keluarga, dia punya harta, dia punya diri selamat karena terang di dalam kegelapan, di tengah-tengah hutan, ya. Falamma adaat, ini perumpamaan. Tatkala nyala itu api, adaat ma haulaha, menerangi yang sekitarnya. Istadaat, semuanya mendapatkan penerangan lampu daripada api tersebut. Cahaya itu api. Wa ra'a ma haulahu, dia bisa melihat apa yang di sekelilingnya. Wa amana biha ala nafsihi, dia bisa mengamankan apa-apa yang ada di dirinya, dari hartanya, dari keluarganya, dari anaknya. Tufiat naruh,
tahu-tahu mati itu api. Api itu mati. Gelap lagi, nggak ngelihat lagi. Padahal udah datang Nabi Muhammad, udah datang. Dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Mati dalam kegelapan. Fakadzalikal munafiqun. Amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Begitulah orang-orang yang munafik katanya. Dia beriman sama Nabi, lihat cahaya, lihat Quran. Ya, ala anfusihim wa amwalihim wa ahalihim. Dia melihat kepada Nabi Muhammad dan dia dengar Al-Quran. Ini orang munafik nih, bukan orang kafir, orang Yahudi dan orang kafir bukan. Ini orang munafik. Dia ikut sama Nabi, dia kenal Nabi, dia duduk sama Nabi, dia lihat Nabi untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, harta bendanya daripada peperangan, daripada pembunuhan. Falamma matu, tatkala mereka orang-orang munafik mati, karena di dalamnya dia mengerem kekufuran, nggak percaya, masing ragu, masing syak sama Nabi Muhammad, bahkan benci sama Nabi Muhammad. Padahal dia luarnya, zahirnya dia dekat dengan Nabi, ngelihat sama Nabi, berkumpul sama Nabi, tapi hatinya nggak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Dhahaballahu binurihim. Tatkala dia mati, dihilangkan cahayanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrih. Tatkala Ibnu Salul meninggal, kata Allah, jangan katanya engkau sholatin dia, jangan engkau berdiri di atas kuburnya, karena dia tidak beriman kepada. Padahal tadinya sering sama dia. Bahkan anaknya Abdullah bin Salul masuk Islam, ya. Maka orang-orang munafik ini di tengah-tengah Nabi, ya. Dia berlindung dengan Nabi untuk keamanan dirinya, keamanan keluarganya, keamanan hartanya, jangan sampai diperangi, jangan sampai dirampas, ya, jangan sampai menjadi asir atau sabi daripada tawanan perang. Tetapi mereka tetap di hatinya dalam keadaan munafik. Dhahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahayanya. Enggak ada mukanya Islam, enggak ada cahaya Quran, enggak ada cahaya Nabi Muhammad, ya. Yang enggak bisa memberikan manfaat, ya, kepada dia dengan iman yang selama dia hidup, karena munafik. Munafik, naudzubillah. Wa tarakahum fi dhulumatin. Ditinggalkan oleh Allah di dalam kegelapan-kegelapan. Di mana? Syada'idul kubur. Di dalam hal ihwal kubur, azabnya, fitnahnya, baghtatul gabr, azabul gabr, fitnatul gabr, su'alul gabr, la yubsurun. Mereka tidak melihat kegelapan di dalam kubur, ya. Ar-rakha ba'da dzalik. Setelah dia tadi senang di dunia, senang dengan segala kehidupannya, enggak taunya dia di dalam kuburnya, di dalam kesesatan, di dalam kegelapan. Mereka tidak melihat kenikmatan-kenikmatan.